Angin musim panas tahun 1095 bertiup lembut di padang rumput Prancis ketika seorang pria tua berdiri di sebuah lapangan luas, mengangkat tangan ke langit. Dialah Paus Urbanus Ayai Toko yang, tanpa ia sadari, sebentar lagi akan menyalakan percikan api terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Di hadapan ribuan orang, dari bangsawan, kesatria, hingga petani miskin yang hanya mengerti dua hal, kelaparan dan iman, Urbanus berteriak lantang, "Deus vult." Tuhan menghendakinya. Teriakan itu tidak hanya menggema di Claremont, tetapi juga mengguncang fondasi dunia. Dan dari sinilah, perjalanan panjang lebih dari 2 abad dimulai, perjalanan yang dunia mengenalnya sebagai Perang Salib. Sebuah rentetan konflik yang tak hanya soal agama, tetapi juga soal ambisi, emas, kekuasaan, politik, dan benturan peradaban. Bagian 1, mengapa Perang Salib terjadi? Sebagian orang hanya mengetahui satu versi, bahwa Perang Salib dimulai karena umat Kristen ingin merebut kembali Yerusalem. Itu benar, tetapi bukan itu seluruh ceritanya. Ada lapisan-lapisan sejarah yang lebih dalam. Pada abad ke-11, Eropa Barat sedang berada dalam masa yang kelam. Tanah subur terbatas, kelaparan terjadi di mana-mana, para bangsawan bertikai, dan gereja ingin mengalihkan energi kekerasan kaum kesatria ke satu tujuan bersama. Di saat yang sama, dunia timur sedang berubah. Setelah melemah beberapa dekada, kekuatan Muslim bangkit melalui dinasti Seljuk Turki. Pasukan yang ahli panah, bergerak cepat, dan tak kenal takut. Tahun 1071, Seljuk menghancurkan Bizantium di pertempuran Manzikert, mengambil hampir seluruh Anatolia. Bizantium panik. Kaisar Alexios I Komnenos akhirnya mengirim surat kepada Paus di Roma, meminta bantuan. Namun, Paus Urbanus II melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membantu sekutu. Ia melihat kesempatan untuk menyatukan Eropa Barat di bawah bendera salib, memperluas pengaruh gereja. Roman Katolik mengalihkan kekerasan, para satria membentuk aliansi permanen melawan dunia Islam, menguasai rute dagang berharga menuju Asia. Begitu ia mengumandangkan pidatonya, massa berteriak histeris, mengibarkan kain, menjerit, menangis. Dan ketika kata sakti itu diumumkan, Deus vult, ribuan orang merelakan hidupnya. Mereka menempelkan kain merah berbentuk salib ke pakaian, dan menjadi pasukan Crusaders. Bagian 2 Perang Salib Pertama. Dari pembantaian hingga kejayaan Perang Salib Pertama 1096 sampai 1099 adalah yang paling sukses bagi pihak Eropa, tetapi juga merupakan perang paling brutal. Pertama, pasukan rakyat People's Crusade. Sebelum para satria bersenjata lengkap bergerak, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Seorang pengkhotbah kurus bernama Peter Dahomat memimpin ribuan petani miskin dan fanatik menuju Yerusalem. Mereka tidak terlatih, tidak disiplin, tidak tahu arah. Di sepanjang jalan, mereka justru melakukan pembantaian terhadap komunitas Yahudi di Jerman, sebuah tragedi sejarah yang tercatat sebagai pogrom pertama berskala besar di Eropa. Saat tiba di Anatolia, pasukan Seljuk menghancurkan mereka dalam hitungan jam. Nyawa mereka hilang tanpa makna. Kedua, para kesatria sungguhan bergerak. Ratusan bangsawan Eropa Barat mulai memasuki Bizantium. Kaisar Alexios menyambut mereka dengan senyum palsu, tetapi hatinya waspada. Ia tahu, pasukan Barat bukanlah teman, melainkan potensi ancaman baru. Setelah perjalanan panjang, Perang Salib Pertama tiba di kota Antioch. Kota ini memiliki tembok raksasa yang dianggap mustahil ditembus. Namun, pengkhianatan seorang penjaga benteng membantu pasukan salib masuk pada malam hari. Begitu gerbang terbuka, pembantaian dimulai. Catatan sejarah Muslim menyebutkan, darah mengalir hingga ketinggian mata kaki. Ribuan warga tak bersenjata dibunuh. Tidak lama setelah itu, mereka meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketiga, perebutan Yerusalem 1099 ketika pasukan salib tiba di Yerusalem. Kota itu berada di bawah pemerintahan dinasti Fatimiyah Mesir. Pengepungan berlangsung berminggu-minggu. Ketika akhirnya tembok ditembus, penguasa perang Raymond, Godfrey, dan Tancred memasuki kota. Yang terjadi berikutnya adalah salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah Timur Tengah. Catatan sejarah, baik Latin maupun Arab, sepakat bahwa ribuan orang Yahudi dibakar hidup-hidup di sinagoga, ribuan Muslim dibantai di Masjid Al-Aqsa. Seluruh kota penuh dengan mayat. Salah satu saksi mata Eropa menulis, "Kami berjalan di atas mayat sejauh mata memandang. Yerusalem jatuh, dan di puncak bukit, para pemimpin perang salib mengangkat Godfrey of Bouillon sebagai penguasa baru." Perang Salib Pertama telah berhasil,
dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagian 300 tahun kegoncangan, Saladin dan kembalinya keadilan setelah hampir seabad dikuasai Eropa, dunia muslim mulai bangkit. Dan dari Mesir, muncul seorang pemimpin yang namanya sampai hari ini masih dihormati oleh Muslim dan Kristen, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tidak hanya seorang jenderal. Ia adalah negarawan, ilmuwan, diplomat, tokoh religius, dan simbol kehormatan dalam perang yang mempersatukan Mesir, Suriah, dan sebagian wilayah Irak. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dunia Islam bersatu kembali. Puncak kejayaannya, pertempuran Hattin 1187, pasukan salib dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dan tokoh fanatik Reynard de Chatillon, yang berkali-kali menyerang kafilah muslim dan bahkan mencoba menyerang Mekah. Salahuddin bangkit di Bukit Gersang dekat Danau Tiberias. Pasukan salib terjebak dalam panas terik. Kekeringan menghancurkan moral mereka. Panah-panah muslim menghujani mereka tanpa henti. Akhirnya, pasukan salib menyerah. Salahuddin memenggal Reynald sendiri sebagai balasan atas pengkhianatannya. Tetapi ia mengampuni Raja Guy, sebuah tindakan kesatria yang bahkan dirayakan oleh penulis Latin. Beberapa bulan kemudian, Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin. Namun, tidak seperti kejadian 1099, Salahuddin tidak membantai penduduk. Ia memberikan amnesti, membuka gerbang, dan mengizinkan banyak orang Kristen pergi dengan damai. Catatan sejarah Muslim menyebut ini sebagai kembalinya Yerusalem tanpa darah. Bagian 4 Perang Salib Ketiga, Richard vs Saladin kemenangan. Salahuddin menggemparkan Eropa, dan inilah yang memicu Perang Salib paling terkenal. Melibatkan tokoh paling legendaris Eropa, Richard the Lionheart, sang hati singa Raja Inggris yang gagah, brutal, dan penuh strategi. Richard dan Salahuddin tidak pernah bertemu langsung dalam pertempuran terbuka, tetapi mereka saling menghormati. Mereka berdua dianggap simbol kesatria sejati. Pertempuran terbesar mereka terjadi di Arsuf 1191, di mana Richard berhasil menang, namun tidak mampu maju hingga Yerusalem. Akhirnya, kedua tokoh besar itu membuat perjanjian damai. Yerusalem tetap di tangan Muslim peziarah. Kristen boleh masuk dengan aman, wilayah pesisir diberikan kepada pasukan salib. Perjanjian ini bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi bukti bahwa perang bisa berakhir tanpa mengorbankan kemanusiaan. Bagian 5 Perang Salib Keempat. Pengkhianatan terbesar inilah bagian tergelap dalam seluruh rangkaian Perang Salib. Tahun 1204, pasukan salib diminta menyerang Mesir. Namun, karena masalah keuangan, mereka disewa oleh Republik Venesia dan malah menyerang Konstantinopel. Ya, mereka tidak menyerang Muslim. Mereka menyerang sesama Kristen. Kota Kristen terbesar di dunia dijarah. Gereja-gereja dihancurkan, kitab-kitab kuno hilang. Harta karun Bizantium dirampok. Inilah salah satu pengkhianatan terbesar agama Kristen terhadap dirinya sendiri. Dan peristiwa ini secara langsung melemahkan Bizantium, membuatnya akhirnya jatuh ke tangan Arman 250 tahun kemudian. Bagian 6 Perang Salib. Di tempat lain banyak orang mengira Perang Salib hanya terjadi di Timur Tengah. Salah besar. Perang Salib juga terjadi di 1. Eropa Timur, perang melawan bangsa pagan Baltik, Lithuania, Prusia, Latvia. 2. Spanyol Reconquista, pengusiran kerajaan Muslim di Andalusia. 3. Prancis, perang melawan kaum Tatar Albigensian Kusaid, yang berakhir dengan genosida. 4. Afrika Utara, beberapa ekspedisi gagal menuju Mesir dan Tunisia. Perang Salib bukan hanya agama, itu adalah proyek politik, ekspansi ekonomi, perebutan jalur dagang, ambisi gereja, dan klaim kekuasaan. Bagian 7 Perang Salib terakhir, runtuhnya mimpi Eropa setelah abad ke-13. Kekuatan pasukan salib melemah drastis. Mereka kehilangan Edessa, Antioch, Tripoli, dan akhirnya Acre pada tahun 1291. Acre adalah benteng terakhir. Ketika kota itu jatuh, Perang Salib secara resmi berakhir. Namun, warisannya tidak. Bagian 8 Dampak Perang Salib terhadap dunia. Perang Salib mengubah dunia secara permanen. 1. Perdagangan baru, rempah, sutra, gula, kopi, semua menjadi barang dagang yang memperkaya Eropa dan kemudian melahirkan era penjelajahan global. 2. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Eropa belajar banyak dari dunia Islam. Matematika, kedokteran, astronomi, arsitektur, navigasi. 3. Meningkatkan kekuatan gereja, sementara Paus menjadi tokoh paling berpengaruh. 4. Kebencian antaragama, hubungan antara Kristen, Yahudi, dan Islam retak untuk waktu lama.
Kelima, jatuhnya Bizantium. Perang salib melemahkan mereka hingga akhirnya runtuh. Keenam, kebangkitan Kesultanan Ottoman. Kekosongan kekuatan di timur membuka jalan bagi Kekaisaran Arman mendominasi wilayah hingga abad ke-20. Penutup, perang yang mengubah semua perang. Salib bukan sekadar rangkaian perang keagamaan, ia adalah tragedi kemanusiaan, tabrakan peradaban, perebutan kekuasaan global, dan awal dari perubahan sejarah dunia. Dari kota suci Yerusalem hingga istana Bizantium, dari padang pasir Suriah hingga kastil-kastil Eropa, perang salib meninggalkan jejak yang bertahan hingga hari ini. Ketika kita mempelajari perang salib, kita tidak hanya belajar tentang perang, kita belajar tentang ambisi, tentang keserakahan, tentang fanatisme, tentang kehormatan, dan tentang fakta bahwa dunia bisa berubah hanya karena sebuah pidato dari seorang paus tua di lapangan kecil Prancis.